Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan membahas tentang prosedur pengembangan model ADI. Di sini sebelum saya akan membahas dan mempresentasikan prosedur pengembangan model ADI ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Kevin Cahya Adila Onwaru dengan NIM 210210102001 dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu yang pertama, sebelum kita membahas tentang apa itu model ADI, kita perlu tahu apa saja yang akan kita bahas. Sebelumnya, pendidikan yang bermutu dapat diwujudkan melalui usaha yang mampu mensinergikan seluruh komponen pendidikan secara optimal, sehingga proses interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat berjalan sesuai dengan konsep-konsep belajar. Menurut Mustafa sendiri, pendidikan dikatakan bermutu jika dapat melahirkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan kehidupan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga Samani, yaitu pendidikan bermutu dapat terwujud melalui pembelajaran yang bermutu pula. Pengembangan bahan dapat diimplementasikan melalui produk yang berupa teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, atau teknologi terpadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model ADI. Model ADI adalah sebuah singkatan yang berasal dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Nah, model ini dikembangkan oleh Molenda dan Reiser pada tahun 2003. Model ini sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis pada pengembangan instruksional. Nah, Molenda sendiri menyatakan bahwa model ADI ini yaitu I am Stafford at this point and to conclude, and the ADI model is merely a curriculum should to describe a systematic approach to instructional development virtually synonymous with instructional system development atau kita kenal ISD. Lalu di sini ada beberapa tahapan model ADI, di antaranya menurut Mustafa dan Kurniawan pada tahun 2020, pengembangan dari model ADI dipopulerkan oleh Robert M. Branch yang meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah analisis atau analisis, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama analisis aktivitas, yang kedua analisis siswa, yang ketiga menganalisis fakta, konsep, prinsip, dan proses, dan yang keempat adalah analisis tujuan pembelajaran. Lalu kemudian ada desain. Desain ini memiliki beberapa kegiatan, diantaranya yang pertama penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual. Yang kedua, rancangan skenario pembelajaran praktik atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pemilihan keterampilan dari bahan ajar tersebut. Lalu yang keempat adalah merancang bahan ajar dan perangkat penilaian pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran. Lalu ada pengembangan, yaitu development. Memiliki 2 tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memproduksi atau memodifikasi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah memilih yang terbaik dari bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang konkret dan kontekstual. Lalu ada yang keempat, implementasi atau implementation, itu memiliki tujuan utama. Tahap implementasi meliputi yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, memastikan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah siswa yang ditemui. Lalu yang ketiga adalah memastikan bahwa pada akhir pembelajaran, kapasitas penilaian dan kemampuan murid dapat tercapai. Lalu selanjutnya ada evaluasi atau evaluation, yaitu tujuan pengembangan evaluasi bahan ajar ini biasanya terkait tentang penilaian. Penilaian pengembangan materi pembelajaran tersebut berupaya menemukan beberapa hal, yaitu sebagai 1, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara umum. Yang kedua,
peningkatan kemampuan siswa-siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah manfaat yang dirasakan oleh sekolah sebagai akibat dari peningkatan keterampilan siswa melalui kegiatan pengembangan materi pembelajaran praktek. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari video pembelajaran PJOK. Nah, pada contoh penerapan ini dari model ADI, video pembelajaran PJOK itu memiliki materi teknik dasar tendangan seperti pencak silat yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi peserta didik dan guru dalam proses pembelajarannya yang sedang berlangsung. Nah, pada proses pembelajaran, peserta didik itu lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, khususnya yaitu materi-materi tentang teknik dasar tendangan pencak silat. Nah, pada proses pembelajaran tersebut, media video menjadi media yang interaktif dan dapat menarik minat peserta didik sehingga tidak merasa bosan dan jenuh. Media video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tersebut. Lalu untuk penerapan dari model ADI, yaitu adalah pengembangan based learning. Nah, pengembangan based learning ini yaitu yang pertama adalah analisis. Nah, materi yang membutuhkan bantuan media pembelajaran sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi dan siswa, biasanya itu belajar perlu dimandirikan, yaitu biasanya dipilih sebagai materi tekanan dalam fisika, karena pokok bahasan tersebut membutuhkan hal-hal yang konkret untuk memudahkan siswa memahami materi tersebut. Biasanya, untuk lebih memudahkan para siswa dan guru, biasanya menggunakan aplikasi media pembelajaran secara Android. Nah, guru tersebut dapat memberikan penjelasan secara konkret dan materi yang bersifat abstrak tersebut. Lalu ada desain. Nah, di sini desain, kita melihat mendesain aplikasi media pembelajaran berbasis Android tersebut, seperti materi, gambar, dan video yang telah disesuaikan dan tepat dengan materi tekanan pada pembelajaran fisika. Nah, lalu ada lembar validasi ahli media dan ahli materi, yang dimana kita dilihat bahwa guru dapat memberikan penilaian terhadap siswanya dalam pembelajaran fisika yang berbasis based learning ini. Lalu yang ketiga ada development. Nah, biasanya development ini aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini biasanya terdiri dari kompetensi siswa, materi ajar, gambar, video, contoh soal, soal evaluasi interaktif, dan skor validasi media. Lalu, di sini bisa dilihat contoh dari pengembangan based learning yang telah siap pada tekanan IPA yang biasanya dilakukan pada pembelajaran fisika. Baik, di sini setelah kita memahami pengertian dari model ADI hingga tahapan dan pengembangannya, kesimpulan yang kita dapat adalah model ADI ini adalah model yang dapat diharapkan dan dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, peserta didik biasanya akan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru, khususnya yaitu materi teknik dasar tendangan pencak silat ataupun teknik dasar lainnya. Dalam pembelajaran fisika biasanya model ADI sangat dikaitkan pada tekanan, karena pembelajarannya dan isi materinya adalah bersifat abstrak. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa alat bantu media untuk membantu para guru untuk dapat menjelaskan pada siswanya. Nah, biasanya model ADI ini memerlukan proses pembelajaran media video yang menjadi dasar media interaktif yang dapat menarik minat peserta didik. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.